Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih. Gimana kabarnya? Luar biasa, senang ya bisa bertemu lagi, bersekutu lagi di sini. Kita akan bersekutu di sini memuji, memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan untuk kita bawa pulang supaya kita menjadi lebih baik lagi karena firman yang kita terima. Hari ini kita akan mendengarkan firman-Nya dari Bapak Marvin. Ya, temanya ada yang tahu temanya? Oh ada ya. Apa coba ayo? Nggak kedengeran. Oh iya, Tuhan memimpin hidup kita semua. Ya, kalau gitu supaya lebih hangat lagi, salamin sebelah-sebelahnya ya. Tuhan memimpin hidup Bu Linda misalnya. Sebutin nama setemennya, sebelahnya sekalian kenalan ya. Tuhan memimpin hidup Pak Joni. Wah, Pak Joni ada datang. Udah dong, banyak bener, lama bener nih ngobrolnya. Nggak selesai-selesai dah. Baik, ya, kita senang ya bahwa Tuhan memimpin hidup kita sepanjang perjalanan hidup kita sampai saat ini. Sebagai ayat pembuka saya ambil dari Mazmur 95 ayat 6. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Kita masuk dalam saat teduh. Dengan berdiri kita akan menyanyikan Mars Usia Indah. Dengan semangat ya. Wah, datang ke sini kalau loyo-loyo, aduh, udah tinggalin aja beban-bebannya. Sekarang kita bersemangat, kita akan menyanyikan Mars Usia Indah. Bersatu padulah usia indah, angkat suaramu, muliakan Tuhanmu, bangkitlah segera, ayunkan langkahmu, jadi teladan bagi dunia. Usia indah, sukacita senantiasa, tekun berdoa, mengasihi sesama. Usia indah, bersyukur senantiasa, teguh beriman, jadi berkat sesama. Bersatu padulah usia indah, angkat suaramu, muliakan Tuhanmu, bangkitlah segera, ayunkan langkahmu, jadi teladan bagi dunia. Usia indah, sukacita senantiasa, tekun berdoa, mengasihi sesama. Usia indah, bersyukur senantiasa, teguh beriman, jadi berkat sesama. Semangatlah, Usinda GKI, Gading Serpong. Silakan duduk. Marilah kita menyembahnya sambil mengangkat pujian. PKJ 4 ayat 1 dan 2 kita nyanyikan. Oh sorry, sambil tetap berdiri. Sorry.
Akan udah oma-oma mah begitu suka lupa. Suka lupa nggak? Iya kan sama. Jadi harus dimaafkan. Maafkan. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Surat-surat haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan, jika kau mengeraskan hati. Janganlah berlaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Nah, silahkan duduk. Sekarang benar. Jadi ya, tadi seperti lagu yang tadi, mari kawan, ajak teman, bernyanyi, bersorak, memuliakan Tuhan. Jadi kalau punya teman di rumah atau ketemu di pasar, di rumah, ajak, hari Rabu yuk, ikut kita persekutuan usia indah. Ya, senang kalau ada teman-teman yang baru yang bisa hadir bersama kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas penyertaan dan perlindungan-Mu, juga kesehatan yang Kau berikan pada kami sampai saat ini. Itu semua berkat kasih dan anugerah-Mu. Ya Bapa, berkatilah persekutuan usia indah hari ini, supaya kami mengerti dan menjalankannya dalam keseharian kami. Berkati dan urapilah Bapak Marvin yang akan menyampaikan kabar sukacita kepada kami. Kiranya Roh Kudus yang memampukannya dan memberikan kami kepekaan untuk memahami dan mentaati perintah-Mu. Berkatilah semua yang bertugas melayani-Mu saat ini. Terima kasih ya Bapak, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Pembacaan Mazmur hari ini akan diambil dari Mazmur 43 ayat 1 sampai 5. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan Bapak Ibu yang genap. Di ayat yang kelima kita akan bersama-sama membacakannya. Mazmur 43. Berilah keadilan kepadaku ya Allah. Perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari penipu dan orang curang. Kirimkanlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu. Mari sama-sama. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ya, bagus ya. Mari kita menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Itu yang ayat keempat. Dan bersyukur kepadamu dengan kecapi.
Mengapa engkau tertekan, gelisah, berharap hanya kepada Allah? Ya, sebab aku akan bersyukur kepadanya, penolongku dan Allahku. Bagus ya. Kita akan mendengarkan kesaksian, tapi sebelumnya kita akan menaikkan pujian. Di saat ini kau perlu Tuhan, PKJ 124 ayat 1 sampai 3. Saya persilahkan kepada Ibu Hermin yang akan membawakan kesaksian bagi kita. Shalom Bapak Ibu semua. Kita semua merasakan Tuhan memimpin hidup kita sampai saat ini. Kita bisa bangun, kita bisa hadir di sini, semua adalah pimpinan Tuhan. Dalam kondisi yang baik, kita tidak terlalu merasakan pimpinan Tuhan itu kayak apa, karena sudah biasa. Tapi dalam kondisi yang sulit, baru kita rasakan betapa Tuhan itu sangat memimpin hidup kita. Saya mau cerita sedikit. Pengalaman saya mungkin sudah agak lama. Tahun
2017. Pak Rudi divonis kanker rektum dan harus berobat. Kita berangkat ke Pineng. Pada saat itu anak-anak nganter, saya bisa menemani di kamar di mana kita dapat kamar yang VIP. Jadi setiap hari saya bisa nemenin sampai 12 hari. Dan saya rasa semua itu lancar. Tuhan memang menolong, tapi saya merasakan biasa saja ya, pokoknya ya kita usaha itu berdoa. Sampai pulang 3 bulan kemudian waktu operasi itu dia harus pakai stoma. 3 bulan kemudian kita balik melepas stoma dan CT scan lagi, dokternya bilang, Bapak ada ginjal di batunya yang harus segera dioperasi. Jadi kita berangkat lagi. Pengalaman yang operasi pertama itu dapat kamar VIP, jadi saya bisa tinggal di situ. Nah, yang kedua saya pikir toh saya bisa nanti minta yang begitu, yang VIP, jadi saya nggak usah cari hotel atau apa, jadi bisa tinggal di situ. Ternyata pada saat kita daftar di rumah sakit tidak ada kamar VIP dan hanya kamar yang 2 orang dan tidak bisa ditunggu. Betul. Jadi saya harus booking hotel, tinggal sendiri di hotel, mondar-mandir tiap hari. Secara ini, saya itu orangnya yang sangat penakut. Saya ke rumah sakit aja, berapa kali saya hampir pingsan. Tapi puji Tuhan, dalam kondisi istilahnya ya kepepet, saya bisa ada kekuatan yang luar biasa. Saya rasa itu Tuhan yang pimpin saya. Jadi pagi tinggal di hotel, breakfast, ke rumah sakit, sampai sore jam 6, Pak Rudi bilang, sudah kamu balik aja ke hotel. Soalnya gelap, kan saya harus nyebrang sendiri. Jadi saya mikir, kalau saya seandainya pingsan di jalanan, siapa yang nolong? Nggak ada. Ini kan di negara orang saya enggak ada siapa-siapa, hanya kita berdua. Tapi puji Tuhan, 3 hari saya bisa melalui dengan ya sampai hotel tuh cuman berdoa aja, sudah enggak ada apa-apa yang bisa kita lakukan. Nah, puji Tuhan hari ketiga selesai, direncanakan 4 hari, kita booking tiket untuk hari yang kelima. Sampai hari ketiga, kondisi Pak Rudi belum bagus. Jadi dokternya bilang, kalau masih begini belum bisa pulang. Waduh, berarti nambah lagi ini. Saya doa terus, Tuhan pimpin, Tuhan pimpin. Itu ya, saya yang sendirian gitu. Puji Tuhan, hari yang keempat jadi bisa buang air kecil secara normal. Jadi Tuhan mendengarkan doa saya, gitu ya. Jadi hari kelima kita bisa pulang. Nah, kalau melihat perjalanan saya di hotel itu sampai pulang pergi, satu-satunya itu Tuhan yang menolong saya. Karena secara pribadi saya nggak bisa melakukan apa-apa. Pada waktu Pak Rudi divonis kanker, teman-teman itu bilang, yang saya pikirin bukan Pak Rudinya, tapi saya. Karena saya itu orangnya sangat penakut. Nggak bisa apa-apa gitu ya, saya tergantung selalu. Tapi dengan berjalannya waktu, Tuhan memberikan kekuatan dan memimpin saya selama masa-masa sulit itu. Dan puji Tuhan sudah
semuanya baik-baik saja, tapi saya tetap merasakan sampai saat ini pimpinan Tuhan yang luar biasa kepada saya dan keluarga, mungkin juga kepada Bapak Ibu sekalian. Jangan jemu-jemu untuk berdoa. Saya rasa pada waktu dibilang enggak bisa pulang, waduh, saya berdoanya luar biasa. Dalam sekejap, terus loh kok sudah bisa buang air kecil. Itu benar-benar mukjizat buat saya gitu. Ya, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Tuhan, kalau kita minta dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan mendengar dan Tuhan senantiasa memimpin hidup kita sampai saat ini. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Terima kasih Bu Hermin, kesaksian yang sungguh luar biasa ya. Bahwa Tuhan memimpin kita kemanapun kita berada, dalam situasi apapun kita berdoa, Dia akan menolong kita. Mari kita mengangkat pujian untuk persiapan pemberitaan firman Tuhan. Tuhan bersabdalah dalam hatiku supaya tenang dan hilang khawatirku. PKJ 198 ayat 1 sampai 3. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah, akan Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh kembali merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Pimpin kami agar firman ini boleh hidup di dalam
kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Ya, LAI memberi judul Jangan Melupakan Tuhan dalam Perencanaan. Saya akan membacakannya buat oma-opa sekalian. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Ya, selamat pagi oma-opa sekalian. Ya. Tema kita pada hari ini, Tuhan memimpin hidupmu. Ya, diambil dari Yakobus 4 ayat 13 sampai 17 ya. Ya, sebelumnya saya mau tanya, oma-opa masih inget nggak dulu waktu masih anak-anak, waktu masih kecil, punya cita-cita? Ada yang masih inget nggak cita-citanya? Mau jadi apa dulu? Ya, mau jadi polisi. Iya ya. Ada yang masih inget nggak ya? Macam-macam ya, mungkin kita semua punya cita-cita. Begitu. Ada yang mau jadi koki ya. Saya juga tahu oma-oma di sini juga jago-jago masak ya. Mungkin ada yang udah jadi koki ya. Terus ada yang suka yang lain lagi nih. Contohnya mau jadi dokter atau perawat gitu ya. Ada juga yang mau jadi guru. Kayaknya ada yang jadi guru ya di sini ya. Oh iya ya. Ada kepala sekolah juga gitu ya. Nah, kalau saya cita-citanya apa ya? Waktu masih kecil, cita-cita saya jadi masinis. Ya jauh ya. Sekarang saya nggak jadi masinis sih. Ya dulu waktu masih kecil, saya suka ngelihat masinis. Kayaknya keren. Dia bisa nyetir kereta api ya, panjang, bawa orang banyak. Kayaknya keren banget gitu. Itu saya suka ada di pinggir rel begitu sama papa saya diajak. Cuman buat ngelihat kereta api kalau dateng gitu. Ke stasiun, saya senang banget waktu masih kecil. Tapi udah gede nggak jadi masinis sih. Ya. Nah, mungkin itu kan masih anak-anak ya. Masih anak-anak. Tapi pas kita misalnya sudah usia 20-an. Ketika sudah mulai beranjak dewasa. Begitu ya. Mulai masuk berumah tangga. Atau misalnya mau settle sebagai orang sebagai orang dewasa. Hidup sebagai orang dewasa. Saya pernah mendengar cerita dari oma-opa begitu ya. Kayaknya banyak yang dulu sebenarnya tinggalnya di daerah Glodok ya. Ya, padahal backgroundnya, latar belakangnya dulu nggak dari situ. Ada yang dari Sumatera, Medan, Aceh, Pontianak, Jambi, Pekanbaru, Semarang, Surabaya. Tetapi pada datang tuh ke kota. Mau ngapain ya? Nah, mau jualan, buka toko. Ada yang buka toko kain. Ada yang buka toko makanan. Ada yang buka toko obat. Ya. Nah, mereka berbondong-bondong datang ke kota
ya zaman dulu. Nah, ada nggak yang dari kecil punya cita-cita? Oma opa cita-citanya nanti suatu saat kalau sudah lansia mau pindah ke Gading Serpong. Nggak ada ya? Waktu masih kecil ya. Terus ada juga yang punya cita-cita nanti kalau udah lansia saya mau punya cita-cita mau ikut kebaktian Usindah di GKI Gading Serpong. Nggak ada ya? Iya, soalnya waktu oma masih anak-anak nggak ada. GKI Gading Serpongnya belum ada. Bahkan perumahan ini juga nggak ada. Begitu ya. Tapi kok semuanya ada di sini? Nggak sesuai cita-cita dong. Ya. Nah, ini sesuai dengan ayat yang tadi kita baca, Yakobus 4 ayat 13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Nah mungkin di usia-usia 20-an, 30-an, saya juga percaya oma opa banyak merencanakan segala hal ya untuk kehidupan. Saya mau ke kota, saya mau pergi ke sana, saya mau berusaha. Ada juga yang ikut suami bekerja karena harus mendukung karirnya dia. Nah ini sama yang dikatakan oleh Alkitab pada hari ini ya, yang kita baca tadi ya. Hari ini kita akan ke sana, mau berdagang, mau membuat sebuah rencana di dalam kehidupan. Nah, tetapi apakah kita sudah sedemikian rupa mengupayakan agar cita-cita kita terwujud? Ya, mungkin kita udah berusaha keras juga. Kita sudah mendapat pendidikan misalnya. Supaya bisa kerja di suatu perusahaan yang baik, saya sekolah dulu. Ada yang sekolah apoteker, sekolah akuntansi, sekolah apapun begitu ya. Jadi untuk mencapai cita-cita itu, kita berusaha sedemikian rupa. Mungkin kita udah sangat sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita kita. Rencana-rencana yang kita buat di dalam kehidupan pas masih muda dulu. Nah makanya mengenai masalah tentang rencana ini, ada sebuah ungkapan begitu ya, dari Benjamin Franklin. Dia bilang, if you fail to plan, you plan to fail. Artinya apa oma opa? Ya, jika kita gagal berencana, kita berencana untuk gagal. Gitu ya. Nah, jadi rencana ini sangat penting, makanya sampai ada nih quotes ini ya. Jadi kita harus bikin rencana, kalau enggak masa depan kita akan suram, akan gagal. Jadi kita harus bikin sebaik-baiknya. Nah, makanya ada konsep di dalam kehidupan ini yang terus mungkin didorong ya di dalam berbagai pengajaran. Jadi salah satunya begini, aku telah membuat rencana yang terbaik yang aku bisa. Dan sekarang aku pemegang kendali atas masa depanku. Jadi harus benar-benar bikin rencana supaya kita bisa mengendalikan masa depan. Ada juga yang bilang begini, kamu bisa menjadi siapapun yang kamu inginkan. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Selama kamu bekerja keras, kamu pasti berhasil. Kamu adalah penguasa kehidupanmu. Gitu. Jadi kita harus sungguh-sungguh kerja keras supaya masa depan kita berhasil. Ada juga, masa depanmu ada di tanganmu. Masa depanmu adalah apapun yang kamu buat. Jadi buatlah yang terbaik. Nah kesannya 3 hal ini gitu yang kita mungkin sering dengar dari berbagai film, dari berbagai media. Kita kan kesannya positif sekali. Kesannya positif, kita harus sungguh-sungguh merencanakan sesuatu, bikin yang terbaik pada saat ini supaya masa depan kita akan baik. Nah, tetapi saya mau bertanya kepada Oma Opa, berapa banyak rencana kita yang berhasil? Berapa banyak dari Oma Opa yang ada pada saat ini yang kesampaian cita-citanya, yang menghidupi rencana-rencana ketika masih muda, yang berpikir mungkin mau berkeluarga, keluarga yang bahagia, mungkin anak yang
kita sudah didik baik-baik akan berbakti kepada orang tua di saat kita tua. Mungkin kita tidak akan disia-siakan. Mungkin kita sudah baik sama anak cucu kita, jadi kita bisa sering ditengok, diajak ngobrol, berkomunikasi. Tetapi pada kenyataannya mungkin sebaliknya. Harapan-harapan, rencana-rencana kita yang kita buat di masa lalu belum tentu terjadi pada hari ini. Mengapa hal itu ya bisa terjadi? Nah, Yakobus 4 ayat 14 mengatakan demikian. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Nah, Oma Opa sekalian, boro-boro besok ibadah hari ini aja sekarang saya nggak tahu bisa selesai apa enggak. Bukan menakut-nakuti, bukannya gimana, tapi secara kenyataan begitu. Walaupun penata layan sudah membuat liturgi, ya kan, sudah merancangkan, semua panitia juga sudah merancangkan, tapi belum tentu ibadah pada siang hari ini bisa sampai berakhir. Walaupun kita percaya Tuhan pasti memimpin kita, menyertai kita. Tapi kenyataannya belum tentu. Kita nggak tahu sejam lagi kita ada di mana. Apakah kita masih bisa duduk, masih bisa menikmati ibadah? Nggak tahu. Kita nggak tahu. Nah, saya juga pada suatu kali kaget begitu ya. Di tahun 2016, beberapa bulan yang lalu, maksudnya di 2016, beberapa bulan sebelumnya, saya itu masih dianterin sama adik ipar saya. Adik ipar saya tuh, kami ke Lampung, dia masih nganterin saya kemana-mana naik motor. Sehat sekali. Seperti nggak ada apa-apa. Terus saya tinggalin, 3 bulan kemudian, saya dapat kabar, dia kena leukemia. Gitu ya, badannya biru-biru, bengkak-bengkak, disangkanya mamanya nanya, kamu kepukul, kamu jatuh dari motor? Enggak, kok bisa biru-biru sih? Gitu. Terus dicek dokter, ternyata dia kena leukemia. Nah waktu itu saya udah di luar kota, gak ada di Lampung lagi. Saya juga gak bisa ngecek. Jadi saya cuma dapat kabar dari WA, saya tanya, gimana kabarnya? Gitu kan. Namanya Elvan. Umurnya masih 20 pada saat itu, umurnya 20. Nah, beberapa bulan kemudian akhirnya nggak bisa ditanganin lagi di rumah sakit di Lampung. Akhirnya dipindahin ke Jakarta biar ketemu dokter-dokter yang paling hebat, yang paling pinter kita pertemukan. Tetapi nggak lama dari situ akhirnya ya Tuhan panggil. Padahal dia adalah anak laki-laki satu-satunya. Dia adalah harapan keluarga, dia anak yang pintar sekali, dan dia juga orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Anak yang sangat baik. Tetapi umur 20 dipanggil Tuhan. Nah, saya juga mungkin banyak kisah-kisah seperti ini yang Oma Opa juga alami dalam kehidupan. Mungkin ya ada kisah-kisah yang mirip. Bagaimana perasaannya kalau kita melihat ya atau merasakan atau mendengar orang tua kita yang sakit, ya kita sedih sih. Tapi mungkin gak sesedih kalau kita mendengar anak kita atau cucu kita. Apalagi dia dipanggil duluan daripada kita. Mungkin rasanya lebih kayak, loh kok gitu sih? Masih umur 20 sudah harus duluan. Gitu. Udah mengusahakan berbagai hal dan dia akhirnya harus dipanggil Tuhan pada usia 20. Kita gak tahu hari esok orang 3 bulan sebelumnya masih bonceng saya naik motor. Terus tiba-tiba begitu cepat berlalu, akhirnya dia meninggal. Jadi gak ada yang berpikir, wah kalau anak muda masih lama gitu ya. Enggak sih, karena itu masih umur 20, udah juga tiba waktunya ya. Kita gak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Itu juga di dalam misalnya transportasi, penerbangan berapa banyak. Mungkin kita pernah merasakan ya, penerbangan di delay,
Terus kita marah-marah begitu ya, kenapa sih delay begitu kan. Nah, atau mungkin kecelakaan-kecelakaan yang terjadi pesawat terbang. Apakah pilotnya kurang pintar dalam mengendarai? Apakah semua sistemnya itu nggak dibuat sungguh-sungguh? Nggak juga. Apakah nggak ada pengecekan? Nggak juga. Dulu saya pernah praktek juga bekerja di Soekarno-Hatta, jadi tukang parkir pesawat di ATC namanya, Air Traffic Control. Nah, di situ saya melihat sistem yang dibuat memang mereka sungguh-sungguh gitu. Mereka sungguh-sungguh sekali teknisnya, dan secara detail mereka merancangkan semua penerbangan itu supaya nggak bertabrakan. Kita bisa lihat tuh di radarnya segala macam, pesawat yang ini nggak boleh sampai kesusul atau keserempet atau gimana begitu. Semua dirancang dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi kan tidak jarang kita mendengar ada aja kadang-kadang ya kecelakaan pesawat terbang lah atau ganti jadwal atau apa, pokoknya yang membuat kita menjadi kecewa. Mengapa hal ini diizinkan Tuhan ya? Kira-kira mau apa? Ya, karena hal ini diizinkan agar kita rendah hati dan tetap bergantung kepada pimpinan Tuhan. Supaya kita nggak berpikir rancangan saya adalah rancangan yang terbaik. Rencana yang saya buat adalah yang sudah pasti berhasil. Pikiran saya adalah pikiran yang sempurna. Nah, kita tidak diharapkan untuk menjadi seseorang seperti itu. Supaya kita tetap menyadari, kita manusia yang terbatas. Kita bisa kesini aja, kalau Tuhan gak izinin gak bisa. Ada beberapa orang yang pernah cerita juga sama saya, maaf ya gak bisa datang lagi ke kebaktian Usindah karena kakinya sakit. Ya, tetapi Oma Opa sekalian masih diizinkan Tuhan untuk datang ke sini. Jadi gak sesimpel itu kehidupan kita yang bilang saya mau datang atau enggak terserah saya. Ada pada masa waktunya saya mau datang dan saya tidak bisa. Supaya apa? Supaya kita diingatkan kembali kehidupan kita ini bukan kita yang atur segalanya. Tetapi Tuhan. Kita manusia yang terbatas. Kita bukan pemimpin di dalam hidup kita sendiri. Tapi Tuhan pemimpinnya. Kita bisa merancangkan sebagaimana yang kita diizinkan. Tetapi hasil akhirnya bukan terserah kita. Tetapi kita harus mengembalikannya kepada pimpinan Tuhan. Nah, kemudian ayat yang selanjutnya Yakobus 4 ayat 14. Bapak sekalian, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Mungkin ada yang pernah masak air atau ngangetin masakan ya yang ada airnya ya. Terus kan kelihatan tuh uapnya. Kelihatan sebentar lalu hilang. Kelihatan sebentar lalu sudah airnya tiba-tiba habis, uapnya juga menghilang entah kemana ya. Pemimpin-pemimpin dunia yang berpengaruh di sepanjang sejarah begitu. Orang-orang hebat. Nah, mungkin kita merasa selagi hidup saya orang yang hebat. Saya orang yang berpengaruh. Saya bisa bikin ini dan itu. Pasti semua orang akan mengenal saya dan mengingat saya. Tapi di mana mereka semua sekarang? Ya mungkin kita ingat dalam sejarah-sejarah. Tapi kita tidak lagi berelasi dengan dia. Tidak lagi mungkin setiap hari juga ngomongin dia. Ya, mungkin kita juga ada yang nggak tahu namanya ini siapa. Padahal nih katanya 10 pemimpin dunia berpengaruh sepanjang masa. Ya kan? Tapi siapa? Ya mungkin Hitler masih ada, Gandhi, Mao Zedong, ya kan? Terus sisa-sisanya, ya. Belum tentu kita ngomongin dia setiap hari. Kita lebih sibuk sama dunia kita. Jadi di mana orang-orang hebat ini sekarang pengaruhnya juga apa? Ya kan? Nazi juga nggak ada, udah nggak ada, udah ganti sekarang sama negara Jerman.
di mana pengaruhnya lagi? Nah, begitu juga mungkin di dalam keluarga oma opa ya. Misalnya oma opa ngeliat ada foto keluarga atau misalnya nginget-nginget lah di dalam ruang tamu, ruang main, ruang keluarga, main sama cucu, ada anak datang ya, masa-masa seperti itu, terus kita mengabadikannya dalam sebuah foto, gitu ya. Kita merasa mungkin momen-momen ini, ya itu momen kita, gitu kan. Kita bisa menikmati ini terus-menerus, gitu. Tetapi akan ada lagi tiba pada saatnya semua orang yang ada di ruang tamu itu tidak ada. Tidak ada lagi. Generasi-generasi selanjutnya, bahkan cucu kita yang kecil aja, nanti suatu saat sudah tidak ada di ruangan itu. Hanya tinggal foto-foto saja. Semua orangnya tidak ada. Baik oma opa, anak-anak, bahkan cucu. 100 tahun, 200 tahun lagi, semua orang yang ada di ruangan itu mungkin tidak ada lagi. Itu yang dikatakan tadi, ya, hidup sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Mungkin ketika kita masih berjuang, ketika kita masih di dalam perjuangan-perjuangan umur 20, 30, 40, kita ngerasa masih lama nih perjuangan saya, gitu ya. Masih lama, kita harus begini, kita harus ini, sibuk sana sini. Tapi jika direnungkan mungkin pada saat ini, oma opa, gak sedikit saya sering mendengar, hidup itu kok cepet ya, tiba-tiba udah lansia. Mama papa saya kemarin baru ikut reuni gitu ya. Nah, papa saya ikut reuni barusan beberapa hari lalu di ITB. Ya, dia ketemu teman-temannya. Terus setiap reuni mereka tuh selalu sedih. Saya nggak tahu sih kalau oma opa menghadiri reuni-reuni begitu sedih nggak? Mereka tuh selalu sedih. Kenapa? Betul. Karena setiap kali reuni diadakan, membernya selalu berkurang. Begitu. Dan dia selalu mengingat kelucuan, kebaikan, ya, hal-hal yang mereka ingat menjadi kenangan di dalam hatinya ketika masih muda. Wah, si ini kok udah gak ada lagi ya. Si ini kok dulu lucu, kalau ada dia seru. Sekarang dia udah gak ada. Satu persatu berkurang di dalam reuni-reuni yang ada. Saya mungkin belum pernah merasakan hal itu ya. Karena kalau reuni masih sama. Reuni lulus dari saat baru tahun lalu. Jadi kalau reuni tahun ini masih banyak gitu. Tetapi mungkin oma opa sekalian ketika bertemu mengingat teman-teman pada kemana ya gitu. Ya kan, hidup ini sebentar kelihatan lalu lenyap. Kita gak bisa bahkan mendesain masa depan kita, merencanakan sesuatu. Mungkin ada orang yang membuat sesuatu supaya bisa tahan lama. Pola hidup sehat, gitu kan. Makan obat, makan vitamin yang bagus, yang mahal, pergi ke dokter terbaik, ya kan. Terus apapun semua diusahakan untuk memperpanjang kehidupan. Ada pil-pil apa segala macam kalau kita nonton film-film yang klasik-klasik begitu kan. Supaya bisa hidup lama. Makan apa kura-kura begitu. Atau apalah begitu ya. Kayak disilat-silat. Tetapi pada kenyataannya ya kalau Tuhan udah mau panggil, gak ada yang bisa menahannya. Semua usaha manusia semuanya gak akan sanggup untuk menahan rencana Tuhan. Nah, jadi bagaimana oma opa kalau gitu? Jadi bikin rencana gak ya? Kan bikin rencana ternyata gak sesuai. Begitu. Jadi gimana dong? Ya, jadi sebenarnya tetap kita sebagai manusia, kita harus memperjuangkan yang terbaik. Kita harus membuat yang terbaik, betul. Kita harus membuat sebuah rencana. Namun kita menyerahkan semua rencana kita
di dalam kehendak Tuhan. Makanya Yakobus 4 ayat 15 berkata, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi bukannya kita bikin dulu semuanya terus kita lakukan, udah nggak bisa, baru nanti ya terserah Tuhan deh, gitu kan. Harusnya dari awal kita sudah tanya Tuhan, rencana kita ini sesuai kehendaknya apa enggak. Kita menyerahkan dari awal apa enggak. Nah, Tuhan ini rencanaku, tapi aku meletakkan rencanaku di dalam kehendak-Mu. Ya, supaya apa? Supaya selalu melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kita. Kan begitu idealnya ya. Namun kenyataannya ya manusia terkadang merancangkan sesuatu suka lupa sama Tuhan. Ya. Kita sudah berusaha berjuang ke sana ke sini. Tiba-tiba pas udah sakit ya. Pas udah sakit, kita baru ingat. Ya, ke Tuhan aja deh, begitu kan. Ya habis kita udah mau gimana lagi. Udah ke dokter ini, ke dokter itu, minum obat ini, minum obat itu. Akhirnya kita nggak sanggup. Ya udah, sisanya terserah Tuhan aja gitu. Nah, terus ada juga mungkin teman-teman saya di dalam organisasi gereja ya, tapi bukan di tempat ini, di tempat lain. Kita kadang semangat tuh melayani. Kita semangat untuk membuat sesuatu. Semangat untuk membuat sesuatu ya. Dia usahain begini dia perjuangkan dalam program-program segala macam. Tetapi akhirnya mentok dan nggak membuat kerjanya jadi lebih baik. Akhirnya dia jadi frustrasi sendiri. Nah, di dalam frustrasi itu dia bilang, yang penting saya udah kerjain sebaik-baiknya, ya sisanya ya terserah Tuhan aja deh. Begitu. Kesannya kan rohani ya, oma opa. Kesannya kita menyerahkan sama Tuhan loh. Yang penting saya udah bikin segalanya, nanti sisanya terserah Tuhan aja. Gitu. Kesannya rohani. Saya nggak tahu di sini sering ada perkataan itu nggak? Gitu ya. Padahal sebenarnya kok Tuhan dikasih sisa, ya kan? Kok Tuhan dikasih sisa, begitu rencana kita udah gagal, baru kita kasih ke Tuhan, kan gitu. Bukannya dari awal kita tanya, harusnya program ini sesuai nggak sama kehendak Tuhan, kan begitu. Yang kita mau buat ini sesuai nggak sama kehendak Tuhan? Taunya kehendak Tuhan di mana? Ya di dalam firman-Nya, di dalam Alkitab, ya kan? Misalnya Alkitab, firman Tuhan bilang jagalah hidup kita, ya kan? Kekudusan, kesehatan kita. Ya kita abaikan itu semua. Nanti udah sakit kita bilang, ya Tuhan ini gimana nih? Gitu. Nah berarti kita nggak mau dipimpin sama Tuhan. Nah ketika kita juga berorganisasi dalam gereja, ketika kita mau sendiri, mementingkan ego kita, hidup kita, sikap kita di dalam memutuskan nggak sesuai firman Tuhan. Begitu udah usut, baru kita bilang sisanya kita kasih Tuhan dah. Padahal waktu ngelakuinnya, kita nggak tanya dan nggak sinkronin sama kehendak Dia. Ya kan? Tuhan bilang kita harus saling mengampuni, ya kan, supaya di dalam organisasi bisa baik. Tapi kita nggak mau, enak aja. Begitu udah banyak pertengkaran, baru kita mengeluh kan, Tuhan kenapa sih komunitas ini banyak ribut? Kenapa sih orang-orangnya nggak baik? Tapi jarang tanya kepada diri sendiri, kalau kita baik nggak? Kalau kita udah sesuai firman Tuhan apa belum? Nah jadi gimana kita bisa rencanain sesuatu? Kita aja kusut di dalam diri sendiri, tapi kita mau harusnya begini, harusnya gereja begini, kan begitu. Tetapi kita lupa ngelihat diri kita, kalau kita hidupnya dipimpin sama Tuhan apa enggak. Gimana kita bisa pimpin gereja? Nah itulah manusia. Kadang kita pimpin dulu, bes udah gak bisa, baru kita kasih ke Tuhan. Itu bukan hidup dipimpin oleh Tuhan. Nah, Yakobus 4 ayat 16 berkata, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Congkak maksudnya gimana? Ya maksudnya
ngerancangin sesuatu tanpa tanya Tuhan. Pas udah susah baru kasih ke dia. Nah harusnya dari awal selalu tanya dia, selalu libatkan dia dalam perencanaan. Tuhan bilang orang kayak begitu orang yang congkak. Dan orang yang congkak adalah salah. Tadi begitu. Nah ketika kita tidak melibatkan Tuhan dalam perencanaan kita bermegah dalam kesombongan kita. Nah mungkin kita boleh melihat ya ke dalam diri kita. Kalau kita gimana pada saat ini? Nah, kita suka melibatkan Tuhan nggak di dalam setiap perencanaan kita? Kita membiarkan nggak Tuhan memimpin hidup kita sepanjang waktu? Dari awal perencanaan, dari awal harapan-harapan, dari awal keinginan-keinginan kita selalu bertanya sama Dia. Keinginan kita ini benar nggak sih? Apakah hidup kita sudah seperti itu? Atau ya gimana kita aja, pas di dalam gereja kita baru inget, ya kan? Oh iya, benar nih, bagus. Firmannya bagus, harusnya kita begitu ya. Harusnya kita dipimpin. Kan setiap langkahku ya diatur oleh Tuhan ya, kan begitu. Tapi pas sudah keluar, langkah saya, langkah sendiri. Saya nggak mau diatur oleh Tuhan. Gimana kaki saya aja. Mau belok ke pasar, mau belok kemana, ya gimana kaki saya aja. Gitu kan. Tapi kalau masuk ke gereja, kita bilang lagi, setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tapi semoga Om Opa di sini nggak begitu. Nah, saya juga pernah mendengar misalnya ada Om Opa ya, sedang sakit begitu. Ada yang bilang, nanti mau gimana? Ya, mau diobatinnya kemana? Nah, tuh terkadang Oma Opa banyak banget pengalamannya gitu. Bahkan saya juga nggak tahu ada metode-metode baru begitu ya. Banyak, bahkan pengetahuannya mengalahkan anak-anak yang muda yang sering browsing medsos ya begitu ya. Dia bilang, saya nanti mau terapi air. Bagus, katanya bagus, begini begitu. Ada lagi terapi-terapi yang lain. Ada lagi yang mau operasi kemana, operasi ke sini. Banyak. Nah, saya bilang, boleh kita membuat sebuah perencanaan untuk kebaikan Oma Opa juga. Tetapi lagi-lagi saya mau mengingatkan dari firman Tuhan yang kita baca tadi. Boleh, tetapi jangan lupa Tuhan yang memimpin hidup kita. Dia yang menentukan hasil akhirnya. Dan kita nggak usah komplain kalau nggak berhasil. Ya kan? Ada yang susah jalan, kita mau pergi kemana biar bisa lagi nih katanya. Tapi Tuhan bilang, nggak usah sembuh. Gimana? Om Opa kecewa nggak? Ya. Terkadang kita nggak bisa terima sama jawaban Tuhan yang begitu. Karena kita mau berharapnya Tuhan bilangnya, oh ya sembuh, gitu kan. Tapi kalau Tuhan bilang, nggak mau, saya nggak mau sembuhin. Bukan karena saya nggak sayang. Tetapi karena Tuhan punya maksud lain. Supaya menguji iman kita. Supaya kita benar nggak percaya sama Dia di masa susah maupun senang. Banyak maksud-maksud Tuhan yang mengapa Tuhan tidak mengizinkan segala sesuatunya itu sesuai keinginan kita. Tapi kan kita kecewa, kadang-kadang begitu ya. Nah tetapi saya ingatkan lagi, kalau kita kecewa sama keputusan Tuhan berarti kita tidak membiarkan Tuhan memimpin hidup kita. Ya kan? Kalau kita mau dipimpin oleh Tuhan, kalau kita mau hidup kita dipimpin oleh Tuhan, kita menyerahkan segala hasilnya kepada Dia. Ya, harusnya kita punya iman seperti ini. Walaupun kaki saya sakit, walaupun saya nggak dikasih sembuh sama Tuhan, tapi saya tetap mau beriman kepada Tuhan. Walaupun saya nggak bisa datang ke gereja, saya tetap mau ibadah dari rumah. Saya tetap mau baca Alkitab. Saya tetap mau mendoakan keluarga saya. Saya tetap mau mendoakan gereja, teman-teman di sana.
Kan harusnya begitu. Itu iman yang kita harapkan menjadi yang lebih dewasa. Tetapi kalau misalnya Tuhan gak sembuhin, ya saya gak mau ke gereja lagi. Mana? Tuhan gak sembuhin saya. Itu namanya tidak mau dipimpin oleh Tuhan. Tuhan belokin kita ke kiri, kita maunya ke kanan. Kita tidak menyerahkan kehidupan kita untuk dipimpin oleh Dia. Nah, Om Opa sekalian, ketika kita tidak mau dipimpin dan mungkin kita sering melupakan Dia di dalam hidup kita. Mungkin kita sering melupakan ya di dalam perencanaan kita, keinginan-keinginan kita. Mungkin kita sering melupakan Dia. Tetapi Dia tidak pernah melupakan kita. Walaupun kita sering mengecewakan Dia. Walaupun mungkin ya kita gak mau melibatkan Dia dengan sengaja di dalam hidup kita. Tetapi Om Opa perlu tahu bahwa Dia gak pernah melupakan kita. Dia tetap setia. Bahkan Dia telah merancangkan kehidupan yang jauh lebih daripada yang kita bisa pikirkan. Dia telah merancangkan keselamatan untuk kita semua. Mungkin kita hidup di dalam rintangan ya, tantangan. Dan bahkan dalam lembah-lembah kekelaman di dalam kehidupan. Tetapi Ia telah merancangkan sesuatu yang jauh lebih daripada itu, yaitu keselamatan bagi kita. Kita anak-anaknya yang telah dipilih, kita harus bersyukur. Dia telah membuat rencana yang begitu indah, tidak pernah gagal, dan pasti terjadi. Oleh karena itu kita bisa punya pengharapan kehidupan di dalam kekekalan. Karena Dia begitu mengasihi kita. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, bukan karena kita layak, tetapi semata-mata karena Dia mengasihi kita. Dia mengasihi Oma Opa dan juga saya. Oleh karena itu Oma Opa, kita yang sudah dikasihi begitu rupa. Dia hanya ingin kita tinggal mengikuti kehendak-Nya. Maukah kita serahkan hidup kita di dalam pimpinan-Nya? Karena Dialah pemimpin yang sejati. Tuhan memimpin hidupmu, Tuhan memimpin hidup saya, Tuhan memimpin kita semua. Amin. Ya, ayat emas dari Yakobus 4 ayat 15. Kebaca nggak? Ya, mari kita membaca bersama-sama ya. Yakobus 4 ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Oke. Sekarang kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada siang hari ini. Kiranya firman-Mu boleh mengingatkan kami agar kami terus rendah hati, mau menyertakan Engkau dalam setiap rencana kami. Kami mau hidup dipimpin oleh-Mu ya Tuhan. Kami mau menyerahkan kehidupan kami di dalam kehendak-Mu, supaya kehendak-Mu lah yang terjadi. Kami terbatas, sedangkan Engkau tidak terbatas. Kami mau menyadari, kami tidak kuat dengan kekuatan kami sendiri. Ya Tuhan, ampuni kami jika kami mungkin sering melupakan Engkau. Tetapi kami mau bersyukur, Engkau selalu mengingat kami, dan terus mengasihi kami hingga hari ini. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, pada hari ini kami juga mau berdoa bagi jemaat kami yang di dalam pergumulan. Ada Ibu Lis Makmur yang sedang dirawat di Rumah Sakit Karolus karena jatuh ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu
menyertai di dalam hari-hari pergumulan mereka, pergumulan Ibu Lis, kiranya juga boleh mendekatkan Ibu Lis kepada Tuhan. Kiranya di dalam sakitnya, ya boleh terus selalu berpegang kepada pimpinan Tuhan. Kiranya Engkau boleh hadir untuk memberi kekuatan dan menyembuhkannya. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat keluarga almarhumah Ibu Tesyokhi dan keluarga almarhumah Ibu Lestinar Lelo. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan menghiburan di masa-masa kedukaan dan kehilangan. Kami juga mau berdoa bagi Ibu Mika, anak Ibu Wanti, yang sedang dalam proses pengobatan dan pemulihan untuk sakitnya. Kiranya Engkau juga boleh hadir di dalam Ibu Mika dan sekeluarga. Kiranya Engkau boleh memberikan kekuatan dan juga agar Ibu Mika terus boleh punya pengharapan di dalam Engkau. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kesehatan pengurus dan seluruh jemaat Usindah beserta keluarga masing-masing. Kiranya Tuhan selalu menjaga kesehatan kami semua ya Tuhan. Kiranya kami boleh terus melayani-Mu. Kiranya kami boleh terus beribadah. Kiranya kami boleh merasakan persekutuan Usindah ini ya Tuhan. Kiranya kami boleh saling menjadi saluran berkat bagi sesama kami, agar kasih-Mu boleh dinyatakan dan dirasakan di tempat ini. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk program kerja Usindah yang telah direncanakan, agar dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan rencana Tuhan. Kiranya Engkau boleh memberikan hikmat kepada kami untuk melaksanakannya, agar program-program yang disusun boleh menjadi berkat bagi kami semua. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk proses pembangunan gedung GKI Gading Serpong. Kiranya Tuhan cukupkan dana dan juga boleh selesai tepat pada waktunya. Kiranya kami mau menyerahkan pembangunan ini boleh selesai tepat pada waktunya Tuhan, agar dapat digunakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga mau berdoa, bersyukur bagi saudara kami yang berulang tahun. Ada Ibu Yuni Tanumi Harja, Ibu Arina, Ibu Lisda, Bapak Bahtiar, Ibu Ivon, dan Ibu Risnawati. Kiranya di dalam ulang tahun mereka ya Tuhan, mereka boleh merasakan penyertaan dan pimpinan Tuhan di dalam hidup mereka. Kiranya mereka boleh bersyukur apapun yang telah terjadi di dalam kehidupan mereka, tapi mereka boleh melihat Tuhan memelihara hingga hari ini. Kami juga mau berdoa agar Engkau selalu menyertai kehidupan mereka ke depannya. Ya Tuhan, pada hari ini kami juga mau berdoa agar kami juga boleh terbangun secara spiritual melalui kegiatan Usindah ini Tuhan. Tidak sekedar kami datang untuk beribadah kumpul-kumpul, tetapi kami juga boleh mendapatkan sesuatu dari ibadah Usindah ini. Kami boleh mendapatkan firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Ya Tuhan, kami serahkan doa ini di dalam nama-Mu, kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bapak Marvin yang sudah membawa firman kebenaran Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang kita rencanakan, kita serahkan ke dalam pimpinan tangan Tuhan.
Kita akan memberikan persembahan. Ayat pengiring persembahan saya ambil dari Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah kurban yang layak dan percayalah kepada Tuhan. Dan PKJ 146 kita akan nyanyikan dalam mengiringi persembahan kita. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahan tanda Citamu bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita ulangi ayat 1. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Kasih kedatanganmu bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari dengan berdiri kita akan membawa persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami sumber berkat, kami membawa persembahan sebagai tanda sukacita dan ucapan syukur kami kepadamu. Ajar kami juga untuk mempersembahkan diri kami untuk Engkau pakai agar kerajaan-Mu nyata. Kiranya Engkau menerima dan memberkati persembahan ini hanya untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan berdiri kita akan mengangkat pujian penutup. Ku ingin selalu dekat padamu. Ku ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila kau pimpin jalan
pegang tanganku. Gelap perjalanan yang aku tempuh, namun teranglah dalam jiwaku. Susah sengsara kini ku derita, damai menanti di surga baka. Oh juru selamat pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai kami dalam ibadah pada siang hari ini dari awal hingga akhir. Kiranya apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati-Mu. Kami juga menyerahkan kehidupan kami ke depannya hanya dalam pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan. Om Apa sekalian, pulanglah dalam damai Kristus. Serahkanlah hidup Om Apa sekalian ke dalam pimpinan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Saat teduh, silakan. Selamat siang Bapak Ibu semua. Ini ada beberapa warta. Kami atas nama pengurus Komisi Usinda, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Marvin Yonatan. Selaku pembawa firman kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Kami juga berterima kasih kepada pemimpin pujian Ibu Julia, singer Ibu Rini Raharjo dan Ibu Evi Sinta, pemusik Ibu Visiana, penerima tamu Ibu Tio Meilan dan Tio Mei-in, dan multimedia Saudara Calvin dan Saudara Efrat. Tuhan memberkati pelayanan Bapak, Ibu sekalian. Pembaca warta Ibu Vivi. Tema persekutuan kita minggu depan tanggal 3 September, temanya sampaikanlah kepada Tuhan, diambil dari Filipi 4 ayat 4-7. Pembicara Pendeta Dani Purnama, pemimpin pujian Bapak Penatua Toba Sitorus, singer Bapak Rudianto dan Bapak Sunu. Ya. Pemusik Bapak Kuncoro, penerima tamu Bapak Hengki dan Bapak Arifin. Pembaca warta Ibu Anita Citrawati.
Pada hari ini apakah ada tamu yang hadir untuk pertama kali? Mohon untuk memperkenalkan diri maju ke depan. Ada? Ada ya? Boleh maju ke depan, Bu? Oh. Oke. Tidak ada. Oh. Oh iya. Oke. Terus berarti hari ini tidak ada ya. Pengumuman selanjutnya setelah persekutuan Usinda ini ada MMA dan ada paduan suara. Pada tanggal 29 Agustus yaitu hari Jumat ada latihan angklung di Gereja Kasih pada pukul 10. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Sampai bertemu minggu depan yang akan datang. Tuhan memberkati kita sekalian. Sebelumnya ada pengumuman dari Ibu Anita. Bapak, Ibu, dan Oma Opa sekalian, pada hari ini adalah hari terakhir dari Bapak Marvin dapat melayani di Jemaat Usinda. Kami semua Jemaat Usinda mengucapkan terima kasih atas pelayanannya Pak Marvin di Usinda ini, Pak, yang sudah membekali kami dengan firman-firman-Nya seperti hari ini supaya hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Kami berdoa semoga Pak Marvin di tempat yang baru dimanapun juga makin maju dan makin membawa berkat bagi jemaat yang nanti akan datang akan dilayani. Untuk sekedar sedikit Pak Marvin kalau mau mengucapkan sepatah dua kata untuk jemaat kita, Pak, sebagai perpisahan. Silakan Pak Marvin. Ya, shalom Mama Opa sekalian. Ya, pada kesempatan ini ya saya mau mengucapkan terima kasih saya sudah boleh berada di GKI Gading Serpong, khususnya di Usinda. Saya boleh ketemu juga sama Oma Opa, ngobrol-ngobrol. Ya, saya kalau ketemu Oma Opa tuh kesannya kayak ketemu Oma Opa saya sendiri. Soalnya saya udah gak punya Oma Opa. Jadi setiap pelayanan Oma Opa tuh kayak mengingatkan lagi tentang Oma Opa saya begitu. Jadi ya udah beberapa ngobrol akrab ya. Tetapi seperti firman pada hari ini ya bahkan saya gak tahu hari esok harus kemana lagi. Saya juga belum tahu mau pindah kemana. Ya, sama seperti sebelumnya saya gak tahu akan ada di sini, Gading Serpong. Nah, begitu juga kedepannya saya belum tahu, tapi semuanya saya mau menyerahkan kepada pimpinan Tuhan. Nah, saya juga mau menyerahkan juga Oma Opa kepada pimpinan Tuhan, biar terus bisa semangat beribadah, dan juga bagi para penata layan semangat terus melayani Tuhan. Terima kasih.